Ateis menganggap dunia ini terbentuk bukan karena diciptakan, Bang, tetapi terjadi dengan sendirinya karena peristiwa kosmik, Bang. Kalau bagi Hindu itu sepakat mereka ini, Hindu, Islam, Kristen, dan semua agama-agama yang lain ini sepakat dengan logika keimanan mereka bahwa segala sesuatu ini diciptakan, Bang. Ya buktinya kalau itu peristiwa kosmik, berarti ada manusia lain di sana. Mana manusia lainnya? Mana alam lainnya? Jadi tetap manusia yang ada cuma mereka berlima ini manusianya. Ya itu bagi si ateis, dia tercipta itu karena peristiwa kosmik, karena ada evolusi sel, kemudian membentuk terus evolusi dan seterusnya sampai stop dulu. Oke, stop di evolusi ya. Evolusi manusia. Bagi si Hindu, Kristen dan yang beragama ini, mereka menganggap mereka ada karena sabar dulu. Kita pakai teori ateis, jangan ke Hindu dulu, ke orang yang beragama, yang percaya Tuhan. Kita globalkan kan ini, Bang, yang percaya Tuhan sama yang tidak percaya Tuhan kan gitu. Karena kita masuk ke logika universal ini, Bang. Iya. Kalau seandainya aku nih sebagai orang yang berdebat dengan orang ateis, manusia ini adalah teori evolusi, sebutkan makhluk jenis manusia lain yang terbentuk dari kera yang ada. Iya, begitu memang evolusi. Loh, kan manusia ini terbentuk dari kera, Bang, ya? Dari evolusi begitu, Bang. Iya, manusia dari kera nih. Iya, menurut teori evolusi, Bang. Bukan menurut Kristen, Bang. Iya, menurut Abang kan sekarang nih menurut ateis itu, Bang. Iya. Manusia itu dari kera. Iya, sekarang Abang dia dalam bentuk sel-sel dulu, Bang. Sabar dulu. Abang ceritanya jadi pengacaranya ateis, aku jadi pengacaranya orang yang beragama gitu loh, Bang. Ateis itu terbantahkan, abangku. Karena apa? Manusia itu jenisnya ya ini. Nggak ada manusia dengan jenis yang lain, dikarenakan evolusi dari monyet lain. Nggak ada. Sampai detik ini. Ini bukan spesies manusia terbaru yang terdiri dari evolusi atau yang berasal dari evolusi yang terbaru di saat ini. Dalam teori evolusi, Bang, itu mereka mengambil bukti. Jadi mereka nggak asal-asal bilang, ada bukti ilmiahnya, Bang. Ini, Bang, sabar. Kerangka manusia purba itu kan bentuk tulangnya tidak mirip model-model manusia purba itulah, Bang. Kayak kita SMP dulu, Bang, itu pelajaran Homo sapiens. Sabar dulu. Maksudku gini ya, Bang. Kalau teori evolusi itu memang ada, maka sampai detik ini evolusi harusnya ada. Paham enggak? Iya, memang dia kan butuh waktunya itu. Evolusi itu, Bang, tidak singkat dalam teori mereka. Paham, Abang. Ribuan tahun dia. Paham, Abang. Paham. Dan bahkan itu terbukti pada iguana, Bang. Iguana di Meksiko di tahun berapa tahun dulu, sekitar 100 tahun yang lalu, masih tahun 1800-an pada saat revolusi industri. Itu ukurannya besar, Bang. Itu ada iguana yang hidup di pantai. Besar ukurannya. Cuman sekarang dia mengecil ukurannya. Kenapa mereka mengecil? Karena iguana-iguana itu masuk ke dalam karang-karang. Model karang di pantai itu kecil-kecil lubang-lubangnya. Sehingga iguana itu makin lama menyesuaikan dengan keadaan alam di situ. Bukan menyesuaikan keadaan alam. Sabar. Itu namanya. Evolusi kayak gitu, Bang. Sabar. Itu bukan menyesuaikan lingkungan alam itu, Bang. Loh, itu masuknya ke apa ya, sebab apa ya, aku cari istilah yang enak. Seperti manusia, Bang. Manusia itu dulu ratusan tahun umurnya kan gitu. Ratusan tahun dengan badan yang gede-gede kan gitu ya. Dikarenakan kualitas bumi yang dulu dengan kualitas bumi yang sekarang, manusia umurnya pendek-pendek. Kemudian manusia
sekarang tubuhnya kecil-kecil karena antara gizi dengan alam itu sudah berbeda. Tapi tetap manusia dulu ya juga manusia sekarang, sama-sama manusia. Gitu. Iguana Meksiko yang dulu ya udah tetap jadi iguana Meksiko ini nggak jadi buaya, nggak jadi cicak, atau nggak jadi ikan, nggak. Kalau seandainya manusia yang ada sekarang ini berasal dari monyet yang jutaan tahun yang lalu, berarti kalau kita maju pasti ada monyet yang lain yang berubah menjadi manusia juga. Nah, manusia apa? Spesies monyet apa yang sekarang terbukti itu dari monyet yang baru evolusi maksudnya, Bang. Baik, Bang. Oke, saya menjawab ke ateis ini, Bang, tapi bukan berarti saya sepakat dengan mereka, Bang. Enggak, Bang. Karena Abang ini kan jadi lawyer. Dari mereka. Jadi ada satu spesies kera itu yang berevolusi menjadi manusia. Bukan, jadi spesies kera ini ada banyak. Ada sispanse, ada gorila, ada segala macam di zaman purba itu. Satu spesies ini yang berevolusi, Bang, sehingga menjadi manusia. Jadi tidak, kalau mau dibilang sekarang kenapa ada monyet yang kayak jadi manusia, ya beda spesiesnya, Bang. Jadi pada dasarnya bahkan yang monyet sekarang mungkin dulu modelnya tidak segitu. Mungkin dia besar kah, atau mungkin kukunya panjang kah, atau ganteng-ganteng kah, yang kita tidak tahu, Bang. Itu kan teori mereka. Pakai Sun Gokong gitu, Bang. Nah bisa, Bang, tetap tidak terbuktikan. Teori evolusi itu tidak terbuktikan. Sampai detik ini tidak bisa terbuktikan. Makanya tetap jadi teori, bukan hukum. Iya, kalau itu jadi hukum baru itu terbuktikan. Ya udah, mereka melayang-layang di pikirannya sendiri, penasaran sampai dia mati. Udah. Makanya aku yakin teori itu, Bang, sebenarnya teori evolusi dari Darwin itu, Bang, dia bukan terbantahkan, tidak terbantahkan teori itu, tetapi ditolak teori itu, Bang. Bang, beda ditolak dibantah apa sih, Bang? Nggak tahu juga ini, Bang, kenapa kita sampai ke sini nih, Bang. Ini berat kali malam ini, Bang. Astaga. Ini Bang, tanda-tanda pembenaran itu di sini, Bang. Serius, Bang, saya salut sama abang ini, Bang. Pemikirannya itu pintar banget, abang bisa apa. Itu, Bang, ini statement yang melayang-layang dengan statement yang berdiri tegak ini, Bang. Ya Allah, ya ada, Bang. Iya, Bang, saya ini kayaknya, Bang, udah nggak terasa ini, Bang, udah jam di tempat saya sudah jam 3 ini, Bang. Saya di Indonesia Tengah ini, Bang. Oke. Iya, Bang. Lanjut besok ya, pokoknya Iya, gitu. Bang. Baik, Bang. Dan lagi, Bang, ya, kebenaran itu harus dilogikakan. Nah bisa, kebenaran itu kita dapat dari perasaan atau dari iman. Iman kan hati. Kalau hati nggak jauh-jauh lah dari perasaan ya. Iya, Bang, itu betul. Kira-kira nih, Bang, kalau abang pengen lihat, pengen tahu apakah saya pakai baju hitam atau pakai baju putih dengan indera dan akal atau dengan perasaan? Saya harus pakai indera, Bang. Indera dan akal, betul? Iya, Bang. Untuk mengetahui makhluk aja pakai indera dan akal, apalagi untuk mengetahui Tuhan. Itu maksudku, Bang. Jangan cuma pakai imani aja lah. Nanti jatuhnya suka-suka Tuhan, Bang. Harus berbakti. Memahami Tuhan nggak bisa cuma dengan indera dan akal, harus dengan iman juga. Bahkan memahami Tuhan nggak bisa cuma iman saja, Bang, harus dengan akal juga, Bang, harus dengan logika juga, Bang. Dan tiap ulama, tapi kan pada dasarnya ini, Bang, iya, ulama itu punya logikanya mereka masing-masing. Nggak bisa pakai logika universal, jangan pakai masing-masing. Kalau pakai masing-masing ya imani aja jatuhnya, Bang. Sudah
Kalau logika universal bang, maka iman kita cabut bang. Oh, nggak bisa bang, nggak bisa. Karena logika universal itu sesuatu keberadaan itu ada ketika dia bisa bisa apa namanya tertangkap oleh indera bang. Loh, Gitu. iya, tertangkap oleh indera, dan indera itu bukan cuma mata. Indera itu bisa kulit, indera rasa. Itu bang. Nah kita nggak bisa merasa Tuhan dengan kulit kita nggak bisa merasakan Tuhan, mengetahui Tuhan dengan telinga kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa mencium Tuhan dan merasa Tuhan. Hanya iman satu. Abang iman tahu, itu. abang Iman. tahu Beat nggak? Honda Ya? Beat, Honda Beat. Oh iya tahu bang. Honda Motor Beat tahu. legend. Tahu bang. Itu Beat itu keluaran dari perusahaan mana bang? Honda itu bang. Honda itu orang atau tikus? Itu perusahaan bang, perusahaan. Iya tahu. Iya. Honda itu kan nama. Oh dia Honda itu, seseorang bang, ya pendirinya itu bang. apakah Honda itu harus ngumumin Beat yang abang tahu di situ, di depan abang itu, bro ini ciptaanku loh bro, harus gitu dulu ke abang untuk mengakui ini ciptaan Honda nih? Bagaimana bang? Bagaimana bang? Apakah harus Bapak Honda, Kishiro Honda kalau nggak salah ya namanya, nah, ini harus datang ke abang, liatin diri ke abang, harus bilang nih bro, ini loh ciptaanku Beat. Oh nggak harus bang, nggak harus. Orang yang segede ini Seijuro Honda ini nggak perlu bang untuk datang ke abang agar ini Beat diakui sebagai Honda yang perusahaannya buat. Nggak, cuma nempelin aja, nih loh buatanku, nih loh caranya kau gunain, nih loh caraku membuat. Nggak perlu abang berjabat tangan, peluk dia, nggak perlu bang, nggak perlu datang tuh. Iya bang. Begitu pula Tuhan, apalagi Tuhan itu orang aja nggak sudi kayak gitu bang, apalagi Tuhan. Tuhan cuma mendeskripsikan, ini ciptaanku, bagaimana aku menciptakan seperti ini, buktikan sendiri kalau nggak percaya, kau sudah kupakaikan akal di dirimu, kalau nggak percaya aja ya udah nyak kau di neraka. Iya. Jadi cara kita mengetahui Honda itu adalah buatan si Honda bang tadi, karena dia memperkenalkan identitasnya di dalam motor Beat itu bang. Ada di situ. Mendeskripsikan. Ya, ada yang kita lihat di situ bang, merek Honda. Alam ini ada yang mendeskripsikannya, namanya Tuhan. Sosok Tuhan itu siapa kita tidak tahu. Tapi di situ Tuhan memberikan yang namanya pesan melewati nabi-nabinya. Pesan ini harusnya bisa ditangkap oleh manusia pakai akal. Pesan tentang apa? Hukum. Pesan tentang apa? Penciptaan. Pesan tentang apa? Kisah-kisah yang memang itu real. Maksudnya bisa kita terima dengan akal. Gitu. Iya bang, sepakat bang. Sekarang gini. Faktanya sekarang dalam dunia ini ada banyak yang mengklaim bahwa ini adalah pesan dari Tuhan yang benar. Mantap. Banyak bang. Ada banyak keyakinan menyatakan bahwa ini Tuhan saya yang menciptakan. Dalam ilmu pengetahuan untuk mengetahui ekosistem makhluk hidup, ada yang namanya ilmu sains, betul nggak? Ilmu apa bang? Ilmu sains. Sains, iya ada. Biologi, ya. Iya ada bang. Manusia ini bisa kita pelajari anatominya, cara berkembang biaknya melalui ilmu sains. Iya bang. Kemarin abang ngomong sama Bang Jibril toh? Iya bang. Ngomong sama Alfi juga toh? Iya bang, saya sempat ngomong soal itu bang. Cariin bang ayat yang bisa ngomong seperti itu, tunjukin ke saya.
Selain Al-Quran ya. Tentang dijelaskan sama abang yang kemarin itu tentang pembentukan janin itu, Bang. Nah, ketika ada sesuatu yang bertentangan dengan sains pada peristiwa itu juga meragukan saya karena di Apa? situ disampaikan asal itu, Bang, asal sperma itu, Bang, dari antara tulang itu, dari tulang pinggul, kemudian sel telur wanita itu dari rusuknya. Nah, secara sains modern, tapi itu kan tidak segitu, tidak begitu, Bang. Oke. Cuma Bang, saya mengiyakan, menyetujui kemarin penjelasan dari abang yang kemarin saya lupa namanya. Dia menjelaskan bahwa kita nggak tahu Tuhan apa asalnya itu, Tuhan yang tahu. Siapa tahu memang ternyata memang itu asal mula-mula awal dari sperma itu dari tulang, kita nggak tahu. Sabar dulu. Sabar dulu. Aku dapat bocoran abangku. Karena gini. Al-Quran ini penuh misteri, oke? Ketika ada satu hal yang disebutkan di situ, pasti ada rahasia yang perlu diungkap di sana, yang harus diteliti, oke? Oke, Bang. Aku ada bocoran dari salah satu dokter. Beliau sudah meninggal dunia ya. Semoga Allah menerima beliau di sana. Ya. Beliau ngomong gini, saya sebagai dokter dulu pernah meneliti hal tersebut. Dan kesimpulannya kalau diberitakan saya dengan bahasa saya, Bang ya. Memang benar. Yang namanya sperma itu dihasilkan dari testis. Oke. Seharusnya ditulis begitu, seharusnya. Sabar dulu. Dalam Quran jelas, ketika Allah mempunyai pesan, maka harus ditadabburi, harus dipikirin, harus dicari, kan gitu. Iya. Jangan, oh iya, Islam itu mengandalkan akal untuk memahaminya, bukan cuma iman. Kita iman itu hanya pada hal-hal yang goib, Bang. Yang goib kita iman. Tapi hal-hal yang bisa diteliti, kita harus teliti. Gitu. Gitu, Bang. Oke. Aku lanjutin. Pak dokter ini bilang, ya memang ibarat produk yang namanya testis itu adalah pabriknya, Bang. Pabrik itu dari testis memang. Semuanya ada di situ. Tapi ada satu yang namanya saraf apa gitu, Bang. Itu letaknya ada di antara sulbi wat taroib, antara tulang dada dengan tulang ekor. Ya disitulah, sekitar situ. Nah, itu ibaratkan listrik yang menyuplai kinerja pabrik tersebut. Kalau itu terputus, Bang, pabrik tidak akan bisa mengeluarkan sperma. Gitu, abangku. Sel telurnya gimana, Bang? Aku kalau ke sel telur dia menyampaikan juga sampai kepada sel telur bahwa sel telur itu berasal dari tulang dada perempuan, gitu, Bang. Nah, makanya kalau saya tidak tahu, saya nanti akan cari tahu. Gitu aja, Bang. Ya, gitu aja. Ya, oke. Nggak bisa saya itu menunjuk. Saya cuma mau menyampaikan itu dulu, dulu. Tapi Bang, dapat dulu. Itu tadi, Bang, yang abang jelaskan tadi itu, saya kan juga sempat, Bang, browsing, Bang, cari infonya, kebenaran sains di situ, Bang. Tapi kalau dalam kedokteran umum itu menolak teori itu. Memang ada yang mengiyakan, tapi itu dari situs-situs Islamik memang menyatakan bahwa itu seperti itu ya. Saya nggak bisa
Saya nggak bisa terima itu karena itu dari situs Islam, Bang. Tentunya dia akan membela dan membenarkan apa yang tertulis yang dipercayai mereka, gitu, Bang. Tapi kalau dari situs kedokteran umum, Bang, yang universal, ya nggak ada kayak gitu, Bang. Cuma ya kita nggak tahu. Kita belum tahu juga. Gini, sains itu kan dia belum sempurna, Bang, Mas, dalam terus proses. Makanya sains itu tetap berkembang. Ya. Dulu kata-kata orang Quraisy kepada Nabi Muhammad itu sama dengan abang. Kan mereka tidak percaya karena mereka belum membuktikan ada api dalam laut. Ini Nabi Muhammad ini gila. Ya enggak. Sekarang kebukti. Berarti di sini, Bang, bukan Al-Quran yang ngikut sains, tapi sainslah yang mengikut Al-Quran. Itulah, Bang. Ya gitu, Bang. Artinya Itu benar, Bang. Clear. Saya sering lihat tuh artikel-artikel tentang pembahasan sains dalam Quran. Ya, semua itu bagi saya, Bang, belum terbukti, Bang. Belum terbukti sainsnya. Yang mana yang belum terbukti? Kayak itu tadi, kayak asal sperma itu. Satu. Kemudian teori Big Bang itu. Itu nggak kena kalau dimasukkan teori Big Bang itu ke Quran kalau Bang. Dalam pembahasan aja. Kemudian juga Sabar dulu. Kalau kita ke teori Big Bang, ya itu kan sains, Bang, bukan Al-Quran yang ngomong. Iya, cuman tidak kena itu, Bang. Tidak kena di ketika Quran mengatakan teori Big Bang itu sama dengan teori dalam Quran, itu berbeda, Bang. Karena iya, paham. Teori Big Bang itu ilmu sains. Iya, ilmu sains. Iya, teori Big Bang itu ilmu sains. Sedangkan Al-Quran berdiri sendiri sebelum sains itu memperkenalkan teori Big Bang. Iya, Bang. Mengatakan alam ini dulu satu, kemudian dipisah sama Allah. Nah, ini pemisahan ini masih diraba-raba sama manusia. Berarti sampai detik ini Al-Quran belum terungkap. Yang belum terungkap ini tidak bisa diungkap masih sama sains. Jangan salahin Al-Qurannya, sainsnya yang belum bisa mengungkap, manusianya yang belum bisa mengungkap. Gitu harusnya. Jangan dibeli kebalik. Dalam Quran juga, Bang, itu dikatakan bahwa bumi itu dihampar seperti karpet. Ya, kalau logisnya karpet itu datar, Bang. Oke. Bumi ini maksudnya dihampar ini adalah daratan yang ada di bumi. Ini terbukti sekarang karena dalam bumi ini terdiri dari beberapa lempengan. Ada Asia, Eropa, Eurasia, dan lain sebagainya. Mau dibantah? Bantah tuh. Karpet itu, Bang. Karpet maksudnya karpet itu kan Lempengan apa arti lempengan? Coba. Hamparan lempengan. Siapa yang bilang kayak karpet itu nambah-nambahin aja? Begitu bunyinya, Bang, bahwa bumi ini dihampar seperti karpet gitu. Itu maksudnya, Bang. Dihampar seperti karpet ini maksudnya terdiri dari beberapa hamparan. Kalau kita bilang hamparan itu ada yang namanya hamparan batuan. Ada hamparan batuan. Kayak karpet batuan. Gila, Bang. Jangan terjebak dengan bahasa itu nggak akan benar. Lihat situasi. Saya menyimpulkan dari ayat itu, Bang, bumi ini dihampar seperti karpet sehingga ada kesan bahwa bumi ini datar. Sehingga ketika Islam disuruh menghadap ke kiblat, maka mereka akan menghadap ke arah itu. Sebenarnya kalau bumi ini datar ya cocok mereka menghadap ke sana lurus gitu. Tapi karena bumi ini bulat, seharusnya kiblat itu Anda menghadapnya ke tanah loh, karena Arab itu di sebelah bumi bagian lain, sebelah sana
gitu bang. Oh Bukan enggak menghadap ke dong, kiri tidak seperti itu. begitu abangku. Kayak gitu. Gitu. Enggak gitu Kita dong. nggak menghadap ke Mekah sih sebenarnya. Kita menghadapnya ke ruang angkasa bang. Loh, Karena bumi ini bulat loh. oh berarti nanti kalau abang itu pakai Google Maps ya, pakai Google Maps itu nggak ada utara selatan apa? Adanya atas sama bawah. Ah, yuk. Belok ke kanan, belok ke kiri. Enggak, harusnya itu ke bawah dikit, terus ke bawah. Gitu loh. Beda konsep itu bang. Enggak. Google Maps kan itu dalam pos apanya ruang lingkupnya kan pendek gitu. Ya kalau lurus ya Tidak, lurus kiri abang. kiri. Gini, Cuma Allah ketika sabar kita dulu. mau menarik garis lurus ini ke tempat yang jauh, ke Mekah, maka kita harusnya itu menghadapnya itu kalau supaya bisa kita menghadap ke Mekah, ya kita harus menghadap ke bawah ke tanah, Bang. Berarti kita menghadap ke Mekah. Karena posisi kita menghadap ke ini, menghadap ke kiblat sekarang ini melengkung ini harusnya. Hah? Karena bumi ini bulat. Ya Itu makanya yang abangku, sabar kiblat itu dulu, udah sabar. itu sebenarnya. Gini loh, bang, gini. Itu namanya kalau seandainya ngikutin pikiran abang, itu saya menyimpulkan kita pakai iman lagi ya. Itu namanya Tuhan yang ngadi-ngadi namanya, bang. Kalau ikut abang, Nah, itu apa, Bang? ngadi-ngadi itu yang aneh-aneh apa ya? Apa bahasa lainnya ngadi-ngadi? Tuhan yang nggak jelas gitu loh, bang. Udah tahu sama manusia. Jadi yang disampaikan Tuhan ini berdasarkan perspektif pikir manusia. Manusia ini hanya bisa menentukan arah dengan jauh dan dekat, kanan kiri, utara selatan. Makanya di situ jelas, hadapkanlah wajahmu kepada arah. Lah ini arah, bang. Ada arah. Kata-kata arah ini nggak bisa untuk di. Karena dalam konsep itu arah kiblat itu dalam konsep datar, Bang. Kita harus menghadap ke arah sana, ke arah Lah kiblat. kan arah, bang. Kan bilang ini, bang. Yang kita Tapi masalahnya, Bang, karena bumi ini bulat, kalau kita mengarah ke arah sebaliknya pun kita tetap akan mengarah ke kiblat, Bang. Paham maksudnya ini, Bang? Bumi ini kan bulat, Bang. Saya menghadap ke utara itu berarti saya menghadap ke kutub utara gitu. Iya. Jadi kalaupun saya menghadap ke arah sebaliknya, saya tetap akan ke kutub utara karena pandangan saya itu melingkar melengkung terus sampai ke kutub. Paham. Iya, sama. Gini, bang. Ya, Islam bumi datar, Bang. konsep kiblat di sini adalah konsep penyatuan umat. Yang namanya untuk penyatuan umat itu kalau kita tarik dari arah inti itu kita harus menghadap kepada arah yang lebih dekat pada kita. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Makanya kalau kita lihat nih, ketika ada orang di dekat Ka'bah, tidak ada, bang, orang yang membelakangi Ka'bah itu tidak ada. Karena apa? Oh, nanti kan ini bumi bulat, nyampe juga ke situ. Kagak gitu konsepnya. Konsepnya adalah yang dekat ke Ka'bah hadap situ. Seperti kau sholat di Masjidil Haram, gitu. Ketika kau itu ada 1 meter dari Masjidil Haram, jangan membelakangi, jangan ngadepnya ke situ, kedekatan ke situ dirimu. Itu maksudnya. Karena ruang lingkupnya kecil ya, Bang, cuma di sekitaran situ sehingga mereka tahu arahnya ke sana. Dari hal yang kecil kita ada bisa datar situ, Bang. sabar, santai. Jauh sekali, dia akan melengkung. Loh, iya, abang. Gini ya, abang. Kita kan melihatnya dari ruang lingkup yang situ, yang kecil. Sesuatu itu dimulai dari ruang lingkup kecil. Dari yang kecil kita luaskan lagi. Boom. Jadi jarak 1 kilometer. 1 kilometer, boom, 1000 kilometer. Ngadepnya harus gitu. Jangan tiba-tiba ngadi-ngadi abang melawan arah. Meskipun bumi
bulat, gimana pun kalau kita itu Ka'bah di belakang kita, ditarik lurus sampai ujungnya bulat, tetap kita ngadep kiblat. Tapi prakteknya kagak gitu. Kita jelas disuruh berhadap kepada kiblat sesuai apa yang diajarkan Nabi. Ngadep yang dekat pada yang menghadap orang yang dekat, ya ngadepnya ya arah yang paling dekat gitu. Oh, gitu bang, ya. Nah, mulai iya. Saya sih tetap menganggap dalam Islam konsep buminya itu datar bang, karena dibuktikan dengan praktek menghadap kiblat itu. Oh tidak, nggak bisa, nggak bisa gitu. Karena Tapi gini. kalau dalam Kristen bang, bumi itu bulat loh. Oh nggak bisa. Bumi di dalam abang itu adalah bumi circle. Circle itu lingkaran, bukan bulatan. Kalau dalam terjemahan aslinya bang, itu bulat, itu dia katakan lingkaran bang. Abang tahu lingkaran? Beda bang, lingkaran. Jadi dalam bahasa aslinya itu bang, dia lingkaran dan bulat, bola pun disebut lingkaran bang. Enggak, bola bulat bang. Kalau dalam bahasa aslinya bang. Bahasa Inggris itu circle. Begini bang. Begitu Inggris bang, diambil yang circle bang. Lah, gitu. Kalau circle lingkaran bang, sampai kapan lingkaran? Kenapa dia ambil circle bang waktu dia ambil ke Inggris? Karena waktu itu belum ditemukan bahwa bumi ini bulat. Oh, nggak bisa. Mohon maaf. Di gereja awal abang, Galileo Galilei itu dianggap salah, bidat, dan dihukum gara-gara mengatakan matahari adalah pusat tata surya. Iya. Nah, satu-satunya jalan untuk menjadikan bumi adalah pusat tata surya adalah menjadikan bumi itu datar. Kemudian datar, bang. Abang harus jadi begini. Sabar dulu. Bumi itu apa? Bumi itu dia ditompang oleh kehampaan, bang. Enggak gitu, bang. Sabar dulu. Gini. Teori yang mengatakan sabar dulu. Ya. Teori apa? Abang ini membantah-bantah ya, bang? Bang, aku mikir dari dulu, abang. Aku ini kayak gini, mikir dari dulu, bukan hasil aku mikir instan dan bilang suka-suka Tuhan. Enggak, bang. Bener. Gini loh, bang. Abang kok kalau bahas tentang bumi itu dihampar seperti karpet. Karpet itu abang bulat-bulatkan. Ketika saya sebutkan itu bulat, abang bilang itu lingkaran. Itu kayak gimana abang ini? Emang saya gini, santai dulu. Bahwa bumi itu ditopang oleh kehampaan, abang suka belok-belokan gitu, bang. Tapi seandainya kata ini, bang, kalimat ayat ini ada di Quran, bahwa bumi itu ditopang oleh kehampaan, abang pasti akan mati-matian membela dan menyatakan bahwa ini sesuai dengan sains. Itu yang saya bilang, bang. Kita membahas kepercayaan itu dengan keimanan kita, bang. Sabar dulu. Kalau kita itu melogikan, menjadikan logis suatu pemahaman di dalam kitab kita ketika kita mengimaninya, bang. Sama seperti karpet tadi, bang. Ketika udah gini aja lah, bang. Aku ambil satu aja ayat dalam logis. Kau mencurahkan aku seperti susu, mengentalkan aku seperti keju. Logiskan itu, pakai sense. Itu kan dalam Bible dia banyak pakai perumpamaan, bang. Nah, ini aku bilang, abang kalau jelasin sains dalam Bible pasti bersembunyi di dalam perumpamaan. Seandainya, bang. Ketika saya, seandainya ayat ini ada dalam Quran, abang pasti akan membelanya. Nah, ketika misalnya ayat ada dalam Alkitab bahwa matahari itu terbenam dalam lumpur hitam, abang akan itu tidak menyesuai, tidak sesuai. Ya udahlah, gini, saintifik dalam Bible abang tunjukin ke saya apapun itu ayatnya. Oh, itu tadi, bang, tentang Tuhan membungkus air di dalam awan itu, bang. Kemudian di mana itu ayatnya? Ada, bang, cuman saya nggak bawa ini, bang, nggak ada laptop saya. Kalau abang bilang Tuhan membungkus air dalam awan, artinya apa?
Ya di dalam kan dulunya orang itu nggak masuk akal gitu, masa ada air dalam awan gitu. Ternyata memang awan itu adalah air gitu bang. Idih, tiba-tiba aja abang gitu.